Raja menjadi pengemis. Abu Nawas kaget ketika tiba-tiba disuruh menuju ke istana. Di sana telah menunggu Baginda yang tengah duduk tegap di singgasana istana. "Hai, apa kabar Abu Nawas?" sapa Baginda Raja. "Aku benar-benar mengharap bantuanmu." "Bantuan apa Baginda Raja?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini Abu Nawas," Baginda mulai bercerita. "Aku dengar Tuan Habul sudah mulai membangkang terhadap kewajiban negara. Pembantu-pembantuku di daerah melaporkan kalau dia sudah tidak mau lagi membayar zakat. Padahal dia orang yang kaya raya loh. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu jebloskan ke dalam penjara, habis perkara? Gitu aja kok repot." "Sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu, tapi apa tidak ada cara lain? Soalnya sayang kalau aku menghukumnya. Bagaimanapun dulu dia adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah mengapa, semakin dia kaya, semakin malas pula dia membayar zakat. Sebenarnya kalau ingat nama Tuan Habul, Abu Nawas ingin diam di penjara. Karena semua negeri tahu kalau Tuan Habul orang yang sangat pelit. Hampir tidak ada orang yang menyukainya, kecuali mungkin antek-anteknya saja. Tapi karena ini perintah Baginda, mau tak mau Abu Nawas ikut pula memikirkan jalan keluarnya. Begini saja Baginda yang mulia, usul Abu Nawas. Beri hamba kesempatan berpikir untuk membuat dirinya sadar. Tapi tentu saja selama berpikir, hamba tidak bisa bekerja mencari nafkah buat keluarga. Oleh sebab itu hamba minta ganti rugi selama hamba berpikir menyelesaikan masalah ini. Sudah kuduga sejak semula, kau pasti meminta imbalan kalau kuminta bantuan. Ini bawa," ujar Baginda kesal. Baginda mengeluarkan uang 200.000 dinar kepada Abu Nawas. Sambil cengar-cengir, Abu Nawas membawa pulang uang pemberian Baginda Raja. Seminggu kemudian Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan segudang rencana yang telah disusunnya. "Bagaimana Abu Nawas? Sudah ketemu jalan keluarnya?" tanya Baginda Raja. "Beres Baginda Raja, cuma caranya Baginda dan saya harus menyamar jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" Semula Baginda agak kaget juga mendengar usul Abu Nawas. Tapi karena keinginan kuat menyadarkan Tuan Habul, Baginda akhirnya bersedia. Dengan menyamar jadi pengemis, Abu Nawas dan Baginda datang ke rumah Tuan Habul. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tuan Habul sedang ada di rumah. Abu Nawas pun segera uluk salam. "Selamat pagi Tuan, kami ini pengemis. Apakah Tuan ada sedikit uang receh?" "Tidak ada," jawab Tuan Habul dengan angkuh. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk mengajar perut kami yang sedang lapar?" "Tidak ada." "Kalau begitu kami minta air putih." "Tidak banyak, masing-masing 1 gelas saja." "Sudah kubilang, aku tidak punya apa-apa." Tuan Habul mulai tidak bisa menahan emosinya. Dan rupanya jawaban ini yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa," tetus Abu Nawas,
"Mengapa Tuan tidak ikut kami saja menjadi pengemis?" Wajah Tuan Habul pucat pasi mendengar cetusan Abu Nawas. Rasa marah, tersinggung, dan terhina bercampur aduk menjadi satu. Tapi belum sempat kesadaran Tuan Habul pulih, Abu Nawas dan Baginda segera membuka kedoknya. "Bagaimana, Habul? Kali ini giliran Baginda yang berbicara. Mau pilih jadi orang kaya atau menjadi orang yang tidak punya apa-apa? Kalau pilih jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya ikut saja Abu Nawas mengemis dari rumah ke rumah. Tapi kalau pilih menjadi orang kaya, ya jangan lupa membayar zakat. Bukan begitu, Habul?" Mendengar penuturan Baginda, Tuan Habul terdiam 1000 bahasa. Dia merasa sangat malu. Sedangkan Abu Nawas hanya cengengesan menyaksikan kejadian itu. "Enak saja Baginda menyuruhku jadi pengemis," gumam Abu Nawas sambil mengumpat dalam hati. "Apa boleh buat? Zakat kewajiban bagi yang mampu untuk menunaikannya." Abu Nawas lebih hebat dari jin ifrit. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda membaca surat An-Naml ayat 39 sampai 40. Jin ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya, Maha Mulia." Al-Quran Surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Baginda mencermati ayat tersebut. Jin ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama. Berarti manusia lebih sakti dari para jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Baginda dalam hati. Baginda pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda.
pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usulmu? Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apalagi? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum.
Abu Nawas dan segentong air. Al-Kisah, kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari cara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang kecil. "Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat?" tanya Baginda Raja penasaran. "Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan, tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga, dan tentunya Abu Nawas menjadi orang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan depan. Melihat hal itu, Baginda Raja tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya.